Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki gula darah tinggi, ya ini kondisi yang tidak baik ya bagi kesehatan. Nah, memang gula darah tinggi ini bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi ya yang akhirnya bisa berbahaya bagi teman-teman sendiri. Nah, untuk teman-teman ada yang saat gula darah tinggi itu tidak begitu mengganggu ya, ataupun tidak menimbulkan keluhan, ataupun keluhannya kecil ya kemudian diabaikan. Nah, ada juga yang memang langsung mengganggu sekali ya, yang akhirnya teman-teman meminta pertolongan ke dokter ataupun ke tenaga medis. Pada video kali ini kita akan membahas cara menurunkan kadar gula darah yang tinggi. Nah, memang teman-teman gula darah itu bisa naik turun ya, bisa naik melebihi normal ya, bisa di batas normal, bisa di bawah normal. Nah, harapan kita yaitu gula darahnya itu normal ya ataupun terkendali. Nah, memang bagi penderita diabetes ataupun yang memiliki kadar gula darah tinggi ya, hal ini bisa saja terjadi ya, gula darahnya naik turun, bisa tinggi sekali, bisa turun sekali, bisa normal. Jadi itu hal yang sering dialami oleh penderita diabetes. Jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk menurunkan kadar gula darah yang sedang tinggi ya. Di antaranya yang pertama, cek gula darah. Nah, tentu ini merupakan langkah awal ya, ataupun cara pertama untuk mengetahui ya gula darah teman-teman itu sedang bagaimana. Tinggi kah, normal kah, ataupun rendah. Kalau seandainya tidak dicek rutin gula darah ya, kita tidak tahu ya kadar gula darah teman-teman itu berada di posisi yang mana. Nah, dengan teman-teman rajin rutin mengecek kadar gula darah teman-teman, ya ini memungkinkan ya kita bisa mengontrolnya ya supaya tetap terkendali. Jika teman-teman ada uang lebih ya sebaiknya digunakan untuk membeli alat tes gula darah portable ya yang bisa teman-teman lakukan sendiri. Nanti teman-teman bisa ngecek gula darahnya sendiri di rumah ya. Nah, jadi teman-teman tahu. Saya nggak paham dok ya, nanti diajarin sama yang jual biasanya. Nah, nanti sampai bisa. Nah, kemudian teman-teman ya kalau seandainya teman-teman cek itu baiknya ceknya pagi hari, kemudian setelah makan 2 jam setelah makan, dan malam hari. Nah, kalau seandainya pagi hari sebelum teman-teman makan itu disebut dengan gula darah puasa ya. Nah, ini harus di bawah 126. Kemudian ya gula darah setelah 2 jam makan itu harus di bawah 200. Ataupun misalkan teman-teman untuk ngecek tanpa memperhatikan jam makan ya, itu disebut dengan gula darah sewaktu, itu juga harus di bawah 200. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya teman-teman mengeceknya rutin, jadi kan tahu nih, oh saya normal nih dok, oh saya nggak normal. Nah, itu penting ya untuk ketahui gula darahnya di posisi mana. Yang kedua, minum air putih. Nah, jadi teman-teman saat gula darah tinggi, cara yang kedua adalah dengan minum air putih. Nah, ini tujuannya apa ya, supaya meringankan gejala dan supaya terhindar dari dehidrasi berat. Nah, penting ya untuk mengkonsumsi air putih. Kalau gula darah teman-teman tinggi, ya kompensasi dari tubuh itu adalah dengan cara sering buang air kecil. Nah, jadi tubuh berusaha membuang kelebihan gula darah melalui urin. Nah, kalau teman-teman sering kencing ya buang air kecil, tapi asupannya kurang, ya otomatis dehidrasi. Tapi kalau seandainya teman-teman sering kencing, tapi teman-teman banyak minum juga, ya ini terhidrasi dengan baik jadinya ya. Jadi terhindar dari dehidrasi. Yang ketiga, olahraga. Nah, dengan cara olahraga, teman-teman ini juga merupakan cara untuk menurunkan kadar gula darah. Dengan teman-teman olahraga ya, ini meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi sel-sel tubuh teman-teman itu lebih peka terhadap insulin.
Kemudian saat teman-teman olahraga itu kan jantung memompa darah lebih cepat. Nah, jadi itu akan banyak menghasilkan energi ya. Jadi glukosa itu terpakai. Nah, teman-teman, memang orang diabetes ini tidak boleh terlalu capek ataupun kecapean. Jadi disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Jadi jangan olahraga yang terlalu berat. Jadi sesuaikan dengan keadaan teman-teman ya, bisa jogging, bisa jalan santai, bisa yoga, atau bisa senam ya, disesuaikan. Nah, ini kalau bisa dilakukan 30 menit ya per harinya dan dilakukan sebanyak 5 kali dalam seminggu, ataupun dalam seminggu itu kurang lebih 150 menit. Yang keempat, mengatur pola makan. Nah, jadi teman-teman ya, banyak yang menyebabkan gula darah tinggi itu karena pola makannya tidak sehat, pola makannya masih berantakan. Nah, jadi teman-teman dengan mengatur pola makan jadi lebih sehat, diharapkan gula darah jadi terkendali. Nah, pola makan sehatnya teman-teman jangan mengkonsumsi makanan tinggi garam ya, kemudian makanan tinggi kalori, kemudian juga lemak tidak sehat. Nah, jadi teman-teman harus menggantinya dengan karbohidrat sehat ya, karbohidrat kompleks, kemudian juga dengan protein, lemak sehat ya, kemudian dengan makanan yang berserat, vitamin mineral itu dari sayur dan buah. Nah, jadi teman-teman ya harus mulai sekarang mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Kemudian untuk porsinya jangan menggunakan piring besar ya. Jangan sampai terlalu penuh, jangan sampai terlalu banyak. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, jangan makan terlalu kenyang. Nah, kalau bisa ya seperempatnya itu dari karbohidrat kompleks, seperempat piringnya lagi protein ya, setengah piringnya itu sayur dan buah. Nah, jadi teman-teman sesuaikan saja. Kemudian untuk minumannya teman-teman jangan minum yang tinggi gula ya, ataupun minuman-minuman yang bersoda kemasan dan sebagainya. Minumnya hanya air putih, itu jauh lebih bagus. Yang kelima, hindari stres. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya teman-teman sedang stres, banyak pikiran ya, ataupun ada masalah, teman-teman jadi stres ya, tentu gula darah akan naik ya, melonjak. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman sedang stres, itu tubuh akan memproduksi hormon glukagon dan kortisol. Nah, kedua hormon inilah yang menyebabkan gula darah teman-teman naik. Nah, bagaimana solusinya? Ya, kalau seandainya teman-teman sedang stres, ya lakukanlah kegiatan menyenangkan, ataupun bisa menonton televisi ya, jogging, olahraga ya, kemudian juga bisa melakukan senam ataupun melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat. Nah, jadi dengan teman-teman menghindari stres, ini juga merupakan cara menurunkan gula darah. Yang keenam, tidur cukup. Nah, kalau seandainya teman-teman kurang tidur ya, tidurnya tidak teratur, nah ini gula darah bisa naik. Karena kalau seandainya teman-teman kurang tidur, ini bisa menyebabkan stres juga. Dan kemudian kalau teman-teman kurang tidur ya, biasanya berat badan akan naik menjadi obesitas. Nah, obesitas ini kan faktor risiko ya, itu menyebabkan sensitivitas insulin berkurang. Kemudian usahakan teman-teman tidur 7 sampai dengan 9 jam ya, ataupun 7, 8, 9 jam itu masih dalam tahap normal ya, semelesetnya 6 jam lah minimal ya. Jadi dengan begitu ya, ini teman-teman sudah mencukupi waktu istirahat teman-teman. Yang ketujuh, pengobatan gula darah. Nah, jadi misalkan teman-teman sudah berkonsultasi ke dokter, kemudian diberikan obat penurun gula darah, yaitu dikonsumsi teratur, dikonsumsi sesuai dosisnya. Jangan sampai setelah tidak ada keluhan teman-teman tidak minum lagi, itu tidak boleh ya. Jadi gula darahnya harus terkontrol dengan menggunakan obat kalau teman-teman pakai obat. Nah, jadi jangan sampai bolong-bolong ya, bolong-bolong. Ah, ini nggak ada keluhan nih, minggu depan aja lah. Nanti kalau minum obat terus nanti ginjalnya, hatinya rusak, itu justru salah ya. Kalau teman-teman tidak mengkonsumsi obat, ya ginjalnya malah cepat rusak ya, karena kadar gula darah tinggi itu bisa berbahaya, bisa menimbulkan komplikasi kemana-mana. Kemudian kalau seandainya teman-teman sudah berkonsultasi ke dokter ya, diberikan suntik insulin, nah teman-teman gunakanlah suntik insulin itu sesuai aturan ya, sesuai dosis, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang sendiri. Nah, kalau seandainya teman-teman makan ya disuntik ya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman disuntik tapi tidak makan. Nah, ini malah berbahaya ya. Nanti malah teman-teman bisa pingsan ya, ataupun mengalami keluhan. Jadi kalau seandainya teman-teman makan
ya suntik. Ya jangan disuntik kalau tidak makan. Nah seperti itu ya, jangan terbalik-balik ya. Nah jadi bagaimana dok kalau mau menurunkan dosis atau sebagainya ya, nanti kalau teman-teman berkonsultasi ke dokter ya, nanti kan dipantau ya respon terhadap pengobatannya bagaimana ya, baik dengan penurunan gula darah melalui obat atau teman-teman yang sudah mendapatkan insulin bagaimana respon dari terapinya. Nah nanti dokter akan tahu ya, oh ternyata seperti ini. Nah nanti dokter saja yang mengaturnya ya, jadi teman-teman ikuti saja ya, disiplin dalam menggunakan terapi. Untuk teman-teman ya, memang penting untuk selalu berkonsultasi ke dokter jika teman-teman mengalami diabetes. Nah tujuannya ya untuk mengetahui ya kadar gula darahnya bagaimana. Nah kemudian apalagi kalau seandainya teman-teman sering mengalami keluhan ya, sebaiknya segera berkonsultasi ke dokter ya kalau memang sering mengalami keluhan. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen video ini. Semoga teman-teman yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.